Pernah sadar bahwa sejak kecil kita dijejali satu kebohongan yang sama? Semua orang bisa sukses kalau mau berusaha. Manis sekali. Seperti iklan pasta gigi. Putih. Bersih. Optimis. Padahal dunia nyata lebih mirip arena gladiator. Orang saling sikut sambil pura-pura tersenyum di Instagram. Dan semakin dewasa, semakin kamu sadar satu hal yang brutal. Tidak semua orang akan berhasil. Bukan karena semua orang malas. Bukan karena semua orang bodoh. Tapi karena dunia memang tidak dirancang untuk membuat semua orang menang. Kalau semua jadi luar biasa, maka tidak ada lagi yang disebut luar biasa. Lucunya, kebanyakan orang masih hidup seperti karakter figuran yang yakin dirinya tokoh utama. Bangun siang. Overthinking tiap malam. Produktif cuma waktu bikin story motivasi. Tapi berharap hidup berubah drastis. Aneh ya. Kita hidup di generasi yang ingin hasil cepat, dengan fokus yang hancur tiap 8 detik. Dan malam ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak nyaman didengar. Kenapa sebagian besar orang tidak akan pernah berhasil? Dan mungkin, termasuk kita, dunia tidak peduli padamu. Ada sesuatu yang menyakitkan saat seseorang mulai dewasa. Bukan patah hati. Bukan ditinggal teman. Tapi ketika dia sadar, dunia ternyata tidak peduli. Dunia tidak peduli kamu sedang sedih. Tidak peduli kamu trauma. Tidak peduli kamu insecure. Tidak peduli kamu merasa tidak dihargai. Tagihan tetap datang. Orang lain tetap berjalan. Dan hidup tetap menendangmu meski kamu sedang tidak kuat. Itu sebabnya banyak orang gagal. Karena mereka tumbuh dengan ilusi bahwa dunia akan memberi penghargaan hanya karena mereka punya niat baik. Padahal dunia cuma menghargai nilai. Bukan potensi. Bukan mimpi. Bukan caption motivasi. Nilai. Kamu bisa jadi orang paling baik sedunia. Tapi kalau tidak punya skill, tidak disiplin, dan tidak tahan tekanan, dunia akan menggilasmu tanpa rasa bersalah. Kejam? Ya. Tapi kenyataan memang tidak punya kewajiban untuk terdengar indah. Kebanyakan orang kecanduan hayalan. Lucunya, banyak orang tidak benar-benar ingin sukses. Mereka cuma ingin terlihat sukses. Ada bedanya. Mereka suka membayangkan hidup mewah, tapi tidak suka proses membosankan yang membawa ke sana. Mereka ingin badan ideal, tapi tidak tahan lapar. Mereka ingin kaya, tapi panik ketika harus belajar hal sulit. Mereka ingin dihormati, tapi tidak tahan diremehkan di awal. Jadi akhirnya apa? Mereka hidup dalam fantasi. Scrolling video motivasi jam 2 pagi. Lalu bangun siang besoknya. Ironis. Generasi ini punya akses ilmu tanpa batas. Tapi fokusnya lebih pendek dari durasi iklan TikTok. Semua ingin jadi berbeda. Tapi pola hidupnya sama semua. Tidur larut. Dopamin murah. Overthinking. Cari validasi. Takut gagal. Takut tidak disukai. Dan yang paling lucu, mereka menyebut itu healing. Orang gagal bukan karena tidak pintar. Ini bagian yang pahit. Banyak orang gagal, bukan karena IQ rendah, tapi karena mental mereka rapuh. Mereka menyerah terlalu cepat. Sedikit kritik langsung hancur. Sedikit ditolak langsung insecure. Sedikit kalah langsung merasa hidup tidak adil. Padahal orang sukses bukan manusia tanpa rasa sakit. Mereka cuma lebih tahan menderita. Itu saja. Mereka tetap capek. Tetap takut. Tetap stres. Tapi bedanya, mereka tetap jalan. Sementara kebanyakan orang berhenti hanya karena suasana hati sedang buruk. Bayangkan seekor singa berhenti berburu karena sedang tidak mood. Punahlah dia. Tapi manusia modern, sedikit burnout langsung merasa dunia harus berhenti demi kesehatan mentalnya. Dan ya, mental health itu penting. Tapi kadang,
Yang disebut burnout hanyalah hidup tanpa disiplin. Media sosial membunuh realitas. Dulu orang membandingkan dirinya dengan tetangga. Sekarang, dengan jutaan orang sekaligus. Kamu buka Instagram, dan tiba-tiba merasa tertinggal. Umur 20 sudah kaya. Umur 22 sudah menikah. Umur 24 sudah punya bisnis. Umur 26 sudah tinggal di luar negeri. Sementara kamu masih berusaha menyusun hidup sambil pura-pura kuat. Masalahnya, media sosial membuat semua orang terlihat berhasil. Padahal kamera hanya merekam highlight, bukan kehancuran. Tidak ada yang upload dirinya menangis di kamar mandi karena utang. Tidak ada yang upload panik atak jam 3 pagi. Tidak ada yang upload rasa kosong setelah pura-pura bahagia seharian. Jadi akhirnya banyak orang depresi. Karena membandingkan hidup asli mereka dengan kebohongan digital orang lain. Disiplin itu membosankan. Inilah alasan terbesar kenapa banyak orang tidak berhasil. Karena sukses sangat membosankan. Tidak dramatis. Tidak estetik. Tidak seperti montage film. Sukses biasanya cuma pengulangan brutal. Bangun. Kerja. Belajar. Gagal. Ulang lagi. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Tanpa tepuk tangan. Dan kebanyakan orang tidak tahan hidup monoton. Mereka butuh hiburan terus. Butuh validasi terus. Butuh distraksi terus. Mereka ingin perubahan besar. Tapi tidak sanggup konsisten dalam hal kecil. Ironis. Orang rela nonton series 8 jam non-stop. Tapi tidak bisa fokus 30 menit belajar sesuatu. Lalu bertanya, kenapa hidupku begini-begini aja? Mungkin karena otakmu lebih terlatih untuk scrolling daripada berpikir. Dunia menyukai orang yang berguna. Ini pahit. Tapi penting. Kebanyakan orang tidak peduli siapa dirimu. Mereka peduli apa manfaatmu. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah, orang datang. Kalau tidak, mereka pergi. Itulah kenapa dunia terlihat dingin. Karena pada akhirnya, nilai seseorang sering diukur dari kontribusinya, bukan niatnya. Dan sebagian orang marah mendengar ini. Mereka ingin dicintai tanpa syarat. Diterima apa adanya. Dimengerti terus-menerus. Padahal hidup bukan taman kanak-kanak emosional. Semakin dewasa, semakin kamu sadar. Kompetensi menciptakan rasa hormat. Orang yang paling berbahaya adalah yang nyaman. Ada kondisi lebih mengerikan daripada gagal. Nyaman dalam kegagalan. Orang seperti ini tidak terlihat hancur. Karena mereka sudah beradaptasi dengan mediokritas. Mereka bercanda terus. Mengeluh terus. Menyalahkan keadaan terus. Tapi diam-diam. Takut mencoba. Karena mencoba berarti berisiko gagal. Dan ego mereka terlalu rapuh untuk itu. Jadi mereka memilih aman. Aman miskin. Aman biasa-biasa saja. Aman tidak berkembang. Lalu menertawakan orang yang mencoba. Karena melihat orang lain berusaha. Mengingatkan mereka pada keberanian yang tidak mereka punya. Hidup tidak adil. Kalimat motivasi paling berbahaya adalah, semua orang punya kesempatan yang sama. Tidak. Itu bohong. Ada orang lahir kaya. Ada yang lahir di lingkungan rusak. Ada yang punya koneksi. Ada yang harus bertahan hidup sejak kecil. Hidup memang tidak adil. Tapi lucunya, tetap ada orang yang berhasil meski mulai dari bawah. Dan tetap ada orang yang gagal meski punya segalanya. Kenapa? Karena titik awal penting. Tapi arah langkah lebih penting. Masalahnya, kebanyakan orang menggunakan masa lalunya sebagai alasan berhenti. Trauma dijadikan identitas. Luka dijadikan kepribadian. Padahal luka bisa menjelaskan perilakumu. Tapi tidak membenarkan kehancuranmu selamanya. Orang suka mimpi, tapi takut kesendirian. Menuju sukses itu sepi. Sangat sepi.
Karena ketika kamu mulai berubah, beberapa orang akan menjauh. Teman nongkrong mulai tidak nyaman. Orang-orang mulai bilang kamu berubah. Mulai dibilang sombong. Terlalu serius. Terlalu ambisius. Kenapa? Karena perkembanganmu mengganggu kenyamanan mereka. Dan banyak orang akhirnya kembali menjadi biasa saja. Demi tetap diterima lingkungan. Mereka mengorbankan potensi. Demi tidak merasa sendirian. Padahal kadang, kesepian adalah harga dari pertumbuhan. Kebanyakan orang menunggu motivasi. Ini lucu. Orang ingin hidup berubah, tapi menunggu mood. Menunggu semangat. Menunggu inspirasi. Menunggu waktu yang tepat. Padahal hidup tidak peduli kamu termotivasi atau tidak. Orang disiplin tetap bergerak meski malas. Orang lemah hanya bergerak saat emosinya mendukung. Dan emosi sangat tidak bisa dipercaya. Kalau hidupmu dikendalikan mood, maka hidupmu akan selalu kacau. Kebenaran yang tidak enak didengar. Mungkin kamu tidak gagal karena dunia jahat. Mungkin kamu gagal karena terlalu nyaman menipu diri sendiri. Terlalu banyak alasan. Terlalu sedikit aksi. Terlalu sibuk terlihat pintar. Daripada benar-benar belajar. Terlalu sibuk ingin dipahami. Daripada memperbaiki diri. Dan bagian paling mengerikan? Waktu tetap berjalan. Umur terus bertambah. Energi berkurang. Kesempatan berubah. Sementara banyak orang masih hidup dalam mode nanti. Nanti mulai. Nanti berubah. Nanti serius. Lalu tiba-tiba umur 40. Dan hidup terasa asing. Tidak semua orang akan berhasil. Dan dunia tidak punya kewajiban menyelamatkan semua orang. Kejam? Ya. Tapi mungkin justru itu yang membuat hidup berarti. Karena keberhasilan bukan hadiah partisipasi. Ia dibayar dengan kesepian, disiplin, penolakan, kegagalan, dan rasa lelah yang tidak dilihat siapa-siapa. Jadi pertanyaannya bukan, apakah semua orang bisa sukses? Pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar siap membayar harganya? Karena kebanyakan orang tidak gagal saat mencoba. Mereka gagal saat memilih nyaman. Dan mungkin malam ini, kamu punya dua pilihan. Tetap menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Atau akhirnya berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Kalau video ini terasa menampar, bagikan ke seseorang yang masih sibuk menyalahkan keadaan. Dan kalau kamu sadar hidupmu mulai dipenuhi distraksi, overthinking, dan alasan, mungkin ini saatnya berubah sebelum semuanya terlambat. Subscribe untuk konten psikologi gelap, manipulasi, mental manusia, dan sisi brutal kehidupan. Karena kadang, kebenaran yang paling menyakitkan adalah yang paling kita butuhkan.